Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Berikut ini adalah gua dapat kabar dari kalian semua untuk meminta gua bahas berita yang satu ini mengenai pembatalan film ketiga dari Wonder Woman, yang kabarnya naskahnya sudah siap oleh Patty Jenkins, tapi tiba-tiba dibatalkan oleh James Gunn sebagai kepala baru DCU. Dan gak cuma itu aja, ada banyak banget proyek DCU yang dibatalkan karena alasan tertentu. So, kita ngebahas semuanya di video kali ini. Oke, sebelum kita lanjut ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya dan juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke? So, Mario Booster, let's break it down this video. Oke, baru aja gue langsung buka Twitter pak ya. Tiba-tiba kabar yang gak mengenakan ini keluar dari The Hollywood Reporter yang memberitakan tentang film ketiga Wonder Woman akhirnya dibatalkan. Dan sebenarnya Patty Jenkins baru aja selesai menggarap naskahnya. Tapi ketika itu udah diproposalkan kepada James Gunn selaku kepala DC Studios yang baru, ternyata naskah ditolak karena naskah dibuat oleh Patty Jenkins ini menurutnya itu nggak sesuai dengan visi misi yang diinginkan oleh James Gunn, sekaligus nggak sesuai dengan masa depan DCU ke depannya. Oke, kita tahu bahwa Wonder Woman di DCU sudah memulai debutnya pertama kali di Batman v Superman: Dawn of Justice karya Zack Snyder. Kemudian di film Wonder Woman pertama dan juga film WW84, yaitu film keduanya, dengan berbagai macam tema cerita yang asik dan juga beragam. Karena kita sebagai penonton dibuat peduli dengan karakternya, dan menurut gua itu cukup berhasil. Tapi ternyata film ketiga ini ternyata di cancel pak. Kemungkinan naskah yang tulis ini hampir sama dengan film yang kedua, di mana lebih mementingkan dengan namanya kisah romansa, karena inilah yang udah dikeluhkan oleh para fans. Dimana di film kedua ini alias di WW84 ini bisa dibilang cukup gagal di pasaran karena memang filmnya ini terlalu bucin, literally filmnya terlalu bucin, dan juga karakter penting sekelas Cheetah yang merupakan film bebuyutan dari Wonder Woman sedikit banget kemunculannya. Maka dari itu planningnya, rencana awalnya si Cheetah ini akan dimuncul kembali di Wonder Woman ketiga sebagai villain utamanya, karena kan di film WW84 kemarin kan villain utamanya adalah si Maxwell Lord. Tapi di film ketiga ini udah dikonfirm sebelumnya bahwa Cheetah yang akan menjadi villain utamanya. Dan juga kita akan jadikan dengan cameo dari Linda Carter alias pemeran dari Wonder Woman era tahun 1980-an. Dan memang untuk Linda Carter ini, buat belum tahu pak ya, dia tuh adalah pemeran legendaris dari Wonder Woman tahun 80-an, dan dia tuh sangkatan dengan Christopher Reeve alias pemeran Superman yang zaman tahun 70-an sampai 80-an pak, seperti itu. Dan juga Linda Carter ini akan berperan sebagai Asteria, sang sosok Amazonian yang terbaik dan dianggap legendaris di Pulau Amazon, yang sudah mulai menunjukkan eksistensinya di post credit scene WW84 kemarin. Tentu saja arc tersebut akan menarik untuk dibahas, dan gue percaya Patty Jenkins bisa memperbaiki kesalahannya dari film keduanya yang bisa dibilang hampir fatal di mata para penonton dan juga para fans. Tapi sayangnya ternyata dibatalkan. Dan kita mendapatkan kabar terbaru dari Gal Gadot selaku pemeran dari Wonder Woman yang mengatakan bahwa dia berterima kasih kepada para fans selaku para tim Polsut WB dan juga sutradara Patty Jenkins dan juga Zack Snyder atas kepercayaan mereka terhadapnya selama ini yang sudah memerankan Wonder Woman cukup lama sejak tahun 2016 hingga sekarang. Jujur, ketika gue membaca tweet ini, gue langsung ambil kesimpulan bahwa kayaknya beneran deh Gal Gadot telah selesai memerankan Wonder Woman di DCU. Tapi jangan khawatir dan juga jangan sedih guys ya, karena kita akan melihat cameo-nya di film The Flash nanti, di mana Wonder Woman akan tampil di timeline Flashpoint yang akan berseteru dengan Aquaman dan juga bangsa Atlantis untuk berperang besar demi memperebutkan wilayah seperti ada pada komiknya. Dan juga Wonder Woman ini akan hadir sebagai cameo juga di Shazam 2 Fury of the Gods. Nah, ada dua kemungkinan peran yang akan diambil oleh Wonder Woman di Shazam kedua nanti. Yang pertama, kehadiran Wonder Woman di Shazam kedua ini adalah untuk membantu Shazam dan juga para Shazam family-nya dalam menghadapi ancaman The Daughter of Atlas. Mengingat Dana Prince alias Wonder Woman juga merupakan seorang dewa dan juga anak langsung dari dewa Zeus itu sendiri. Atau bisa jadi di kemungkinan kedua Wonder Woman akan hadir di sana untuk mengundang Shazam masuk ke dalam tim Justice League. Mengingat sekarang Justice League sudah diakui oleh pemerintah, bahkan udah diakui langsung oleh Amanda Waller. Buktinya sudah kita lihat di series Peacemaker dan juga di film Black Adam kemarin, di mana dia begitu mudahnya mengundang
kepada tim Justice League untuk diberikan sebuah misi dengan level ancaman yang berbahaya. Tapi ya, kita nggak tahu deh seperti apa nanti apa hasilnya, karena ya lagi-lagi James Gunn masih belum memberikan konfirmasi apa-apa. Tapi lagi-lagi baru pagi ini gue dapat kabar dari Twitter, James Gunn sudah memberikan konfirmasi bahwa ternyata kabar yang kita dengar dari The Hollywood Reporter itu ada yang benar, ada juga yang setengah benar, dan juga ada yang benar nih. Nah, jadi kayaknya dengan statement yang diberikan oleh James Gunn ini semuanya akan dikonfirmasi lebih jelas di acara DC Fandom tahun 2023 mendatang. Apalagi sekarang semua proyek DCU sekarang di tahun 2023 sudah siap tayang dan memiliki jadwal yang pasti. Jadi sudah dipastikan gak ada pemunduran lagi Pak ya. Maybe, semoga aja. Gua nggak tahu nih, maybe Discovery nanti random apa enggak, gua nggak tahu lah. Gitu Pak ya. Sudah selesai dengan Wonder Woman ketiga. Gak cuma itu aja Pak ya, bikin kita para fans makin kecewa dengan DCU sekarang Pak. Ada rumor yang mengatakan bahwa Man of Steel kedua di cancel, bahkan sampai ke Black Adam kedua di cancel juga Pak. Oke, kalau kita bicara masalah ini ya, gue jujur aja lebih setuju ke Black Adam di cancel di film solo keduanya Pak. Itu nggak apa-apa, karena karakter seperti Black Adam ini juga nggak terlalu urgent untuk dimunculkan kembali untuk kisah originsnya. Karena lagi-lagi dia adalah sosok villain dan juga anti-hero. Maka dari itu kita bisa mengharapkan kehadirannya di film Shazam ketiga yang kemarin-kemarin udah dikonfirmasi oleh Dwayne The Rock Johnson yang mengatakan bahwa dia pasti akan tampil sebagai villain untuk berhadapan dengan semua anggota Justice League, terutama dengan Shazam dan juga Superman. Ini sekaligus memberikan konfirmasi bahwa sepertinya Black Adam akan tetap hadir cuma sebagai karakter sampingan alias cameo. Makanya film keduanya ditunda dulu Pak ya, karena James Gunn akan fokus ke karakter Trinity DCU terlebih dahulu. Nah, oke, untuk Man of Steel kedua, jujur aja ini membuat gue tuh makin sedih. Tapi lagi-lagi Pak, kita masih belum tahu apakah ini benar atau enggak, karena ini masih bersifat rumor. Karena Henry Cavill, kita tahu dia tuh sampai bela-belain turunin perannya sebagai Geralt di series The Witcher Netflix loh, karena dia tuh ingin fokus dengan peran dia sebagai Superman. Pastinya dong dia tuh udah melihat blueprintnya rencana DCU ke depannya seperti apa dari David Zaslav dan juga si James Gunn. Makanya dia sampai bela-belain seperti itu. Maka dari itu buat para fans Superman dan juga fans DCU jangan berkecil hati dulu, karena ini masih rumor. Dan sebenarnya naskah Man of Steel kedua sedang dikerjakan kok. Cuman lagi-lagi mereka ini masih bingung film kedua Man of Steel ini mau ditaruh di tahun berapa. Mengingat ini gerapannya masih lama, apalagi belum memasuki tahap produksi alias syuting loh. Karena pengumuman Man of Steel kedua baru aja dikerjakan kan baru sebulan yang lalu Pak ya. Jadi karena memang mungkin masih baru, jadi kayaknya WB Discovery masih belum bisa menentukan ya apakah Man of Steel kedua dirilis tahun depan atau masih berapa tahun lagi Pak. Karena kita masih belum mendapatkan konfirmasi apapun mengenai project Man of Steel kedua ini Pak, seperti itu. Maka dari itu kayaknya ini akan dibahas di DC Fandom tahun 2023 nanti Pak, sebagai konfirmasinya lah. Karena sampai sekarang ini masih bertebaran rumor yang nggak jelas. Jadi gua nggak mau membuat kalian sedih, gua nggak mau membuat kalian tuh terlalu berharap. Jadi kita flow aja, kita tunggu aja mengenai berita konfirmasi dari James Gunn sendiri nanti ya di DC Fandom nanti, seperti itu. Dan juga dengan kader James Gunn yang berani merombak semua yang ada di DCU, gua jadi nggak begitu yakin kalau Snyderverse kemarin itu dibuat canon Pak. Takutnya James Gunn akan menganggap bahwa film DCU seperti Man of Steel pertama, BVS, Suicide Squad 2016, bahkan sampai Justice League Snyder Cut tidak dianggap canon. Takutnya gue seperti itu. Nah, justru ini yang paling berbahaya. Karena kan building up mereka kan semua dari situ Pak. At least kalau menurut gua mending dilanjutkan aja. Tapi secara visi misi sequelnya itu menurut pandangan dari James Gunn sendiri itu nggak apa-apa, jangan asal ribut aja. Itu menurut gue, aduh, karena ini yang namanya ribut atau soft ribut itu adalah sebuah rencana yang bisa dibilang kurang kreatif dari para pihak studio. Karena kan lu apa susahnya sih untuk melanjutkan saga seperti itu loh masalahnya. Makanya ini yang gue sesalkan dari DC sekarang gitu loh, dengan kepemimpinan baru, orang ini punya visi misi baru, gak sejalan dengan visi misi yang Zack Snyder berikan yang dulu. Alhasil ya lagi-lagi seperti ini. Ya gue nggak tahu seperti apa hasilnya, tapi dari track record di Black Adam kemarin kayaknya cukup membuahkan hasil yang maksimal Pak, dan juga cukup sukses. Tapi ya kita tunggu aja mengenai film-film DCU ke depannya yang akan dibuat dengan kreatifnya James Gunn. Apalagi kita udah tahu bahwa James Gunn ini kan udah ada portofolionya di Marvel Cinematic Universe. Jadi itu udah berpengalaman, dan gue yakin itu tidak akan menyanyiakan hasil yang akan dia buahkan untuk DCU nanti. Jadi seperti itu. So kita mending tunggu aja Pak, karena ini masih bersifat rumor seperti itu. Nah, buat yang belum tahu bagaimana klarifikasi James Gunn tadi di jam 4 pagi di Twitter, oke, kita nggak berusaha untuk terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia
sayangnya Pak ya di thread Twitternya, karena memang sempat heboh dan bikin para fans di sini marah terhadap WB Discovery dan juga dirinya. Oke, jadi dalam thread Twitternya James Gunn memberikan konfirmasi bahwa ada berita kemarin dari The Hollywood Reporter, ada yang benar dan juga ada setengah benar, ada yang nggak benar dan juga ada yang belum kami putuskan benar atau tidak. Meskipun bulan pertama di DC ini membuahkan hasil, membangun cerita 10 tahun ke depan, itu membutuhkan sebuah waktu dan kami masih baru aja untuk memulai. Peter dan aku, James Gunn, memilih untuk memimpin DC Studios karena mengetahui bahwa kami memasuki lingkungan yang terpecah-pecah, baik dalam segi cerita diciptakan dan juga di antara para penonton itu sendiri. Dan akan ada periode transisi yang tidak dapat dihindari saat kami beralih menciptakan kisah kohesif di seluruh film, TV, animasi, dan juga game. Namun pada akhirnya kelemahan dari masa transisi itu dikerdilkan oleh kemungkinan kreatif dan kesempatan untuk mengembangkan apa yang telah berhasil di DC sejauh ini dan membantu memperbaiki apa yang belum terjadi. Kami tahu kami tidak akan membuat setiap orang bahagia di setiap langkah yang kami buat, tetapi kami dapat menjanjikan semua yang kami lakukan ini selesai untuk melayani cerita dan untuk melayani semua karakter DC yang kami tahu dan juga Anda harapkan dan juga kami hargai seumur hidup. Adapun lebih banyak jawaban tentang masa depan DCU, tapi sayangnya saya harus meminta Anda untuk menunggu. Kami memberikan waktu dan perhatian kepada karakter dan cerita ini yang layak mereka dapatkan, dan kami sendiri masih memiliki lebih banyak pertanyaan untuk ditanyakan dan dijawab. Oke, sudah kelar kan klarifikasi James Gunn seperti ini? Artinya kita sebagai para fans jangan berkecil hati dulu, karena James Gunn dan juga Peter Safran akan berusaha untuk memperbaiki semua kesalahan WB yang lama yang telah menghancurkan DC dulu. Dan akhirnya sepertinya James Gunn ini akan mengembalikan DC ke akarnya lagi. Jadi benar-benar semuanya akan diperbaiki dan mereka berjanji akan memberikan yang terbaik untuk para fans. Jadi fix intinya untuk sementara ini ya, yang di cancel itu adalah Wonder Woman ketiga. Tapi sepertinya Wonder Woman ketiga ini menurut gue tuh kayak nggak bakal di cancel gitu doang ya. Kemungkinan arti batal ini adalah ditunda terlebih dahulu, atau enggak naskahnya akan ditulis ulang karena nggak sesuai dengan yang diminta oleh James Gunn untuk mengkondisikan antar project. Tapi sepertinya Patty Jenkins menolak hal itu dan memutuskan untuk tidak lagi mengerjakan proyek Wonder Woman ketiga ini. Memang sih di film WB84 kemarin tuh lebih mengarah ke kisah romansa dan banyak banget plot hole di mana-mana Pak ya. Tapi harusnya Patty Jenkins sebagai sutradara itu diberikan kesempatan kayak untuk meneruskan Wonder Woman ketiga ini sampai ke trilogi ya setidaknya. Tapi sepertinya kayaknya nasibnya sama seperti di Amazing Spider-Man 2 yang menggantung di endingnya, dan kita nggak tahu kelanjutannya seperti apa di film ketiga nanti Pak. Ya udahlah ya, kita tunggu aja konfirmasi di James Gunn yang akan dia umumkan di lain kesempatan, dan siap-siap bahwa DCU di tahun depan tahun 2023 akan meremehkan semua project-projectnya. Oke, harapan gua sih Pak ya, semoga dengan perubahan seperti ini akan membuat DCU bisa menyaingi MCU dengan tema pop culture mereka sendiri untuk para fansnya. Oke, gua tuh sebagian besar dari kalian yang untuk menunggu kembangnya DCU ini merasa kecewa dengan berita satu ini. Jujur, gua juga kecewa, tapi gue yakin James Gunn punya alasan sendiri. Dan dengan pengalamannya di Marvel Cinematic Universe alias MCU ini lebih lama, dia pasti memiliki jalan yang lebih baik untuk DC Universe dalam perjalanan sinematiknya. Jadi mohon bersabar ya, karena lagi-lagi sebagian besar ini masih rumor. Oke, seperti itu. Sekarang giliran kalian deh, gua kasih kesempatan buat kalian. Menurut kalian, gimana pendapat kalian soal batalnya Wonder Woman ketiga ini dan berbagai macam rumor yang bertebaran seperti Man of Steel dibatalkan, semua Snyder First tuh nggak dianggap canon segala macam. Dengan rumor bertebaran itu, menurut kalian gimana? Tulis di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk mendukung gua sama video mendidik dan mengibarkan semua, karena gua janji sebisa mungkin gua akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Dan jangan lupa untuk follow Twitter kita di @marioangelos ya. Twitter kita baru aja buka. Kalau kalian ingin follow Twitter kita, langsung aja follow. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan kalau kalian ingin bergabung bersama kita di grup komunitas, langsung aja gabung di grup WA kita, namanya Mario Push Official. Linknya udah gue sediakan di kolom deskripsi di bawah. Dan terima kasih buat kalian yang udah bergabung ke membership community. Nama gue Mario Angelos dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios. Woo!